Lagi berikan tepuk tanganmu sebagai pengagunganmu bagi Tuhan yang kuasa. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, kami akan terus berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Yang memegang hari-hari kami adalah Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami bawa sebagai pengagungan kami bawa persembahan kami bawa tubuh roh jiwa kami. Supaya kami ditenangkan oleh Engkau ya Tuhan. Daud berkata, 1 hari lebih baik di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu yang kami teladani. Biar kami ada di tempat ini menikmati Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Kau di tengah-tengah kami, Bapa. Kami siap digemburkan dan diberkati oleh-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati firman-Mu. Biar itu menjadi kebenaran dan kehidupan di atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat saudara. Dari pagi kita ibadah, saya ikut ibadah. Saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita hari ini ada di tempat ini, di tengah-tengah dunia yang bergelora. Hanya karena satu pertolongan Tuhan, katakan amin. Oleh karena itu jangan pernah gentar. Di rumah Tuhan kita mendapat kenyamanan. Semua kita pastikan sudah pakai masker, bahkan kita dianjurkan double masker, betul ya? Semua ya, Tuhan memberkati saudara. Saya akan memberitakan firman. Saya buat judul pada sore hari ini, menang atas masalah. Saya akan bacakan, saudara cukup mendengar saja dan perhatikan baik-baik. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan saudara, jangan buka situs yang lain. Manfaatkan waktu hanya setengah jam dengar firman. Dengarkan baik-baik, jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Saya akan bacakan saudara demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, yaitu Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Di ayat yang ke-35 berkata demikian. Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan perintah itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskanmu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Di ayat yang ke-39, mereka datang minta maaf. Siapa yang minta maaf? Orang yang telah memenjarakan mereka tadi. Orang yang telah melemparkan mereka ke dalam penjara. Akhirnya Paulus dan Silas mendapat kemenangan. Maka firman Tuhan tertulis demikian. Mereka datang minta maaf. Lalu membawa keluar kedua rasul itu keluar. Dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Apa gerangan sehingga pembesar kota itu yang sudah mendera mereka dengan tanpa alasan kejahatan, sehingga Paulus dan Silas bisa sampai dilepaskan kembali. Bahkan kepala penjara, bahkan para pejabat-pejabat tinggi di daerah kota itu, yaitu di daerah Filipi, sampai tersungkur minta maaf kepada Silas dan Paulus. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Maka saya berikan tema khotbah saya, menang atas masalah. Semua orang punya alasan, apalagi dengan situasi yang sekarang untuk bersungut-sungut, betul amin? Semua orang punya alasan untuk khawatir. Semua orang memiliki alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada beberapa di antara kita yang sudah setia beribadah, mereka memulai usaha ini gagal, yang itu gagal, bahkan rumah tangganya berantakan, si istri sudah tidak mampu menghadapi ekonomi yang melemah, si suami juga sudah tidak mampu menghadapi istri yang terus bersungut-sungut dengan keadaan yang sekarang.
Semua orang punya alasan untuk hal itu. Tapi saya beritakan kepada kita pada sore hari ini, kita mampu seperti Paulus dan Silas, dimuliakan oleh Tuhan. Sampai kepala penjara, sampai penguasa kota pada saat itu, yang dikenalnya begitu kejam. Waktu mereka ditemui, mereka dibelenggu, mereka dipenjarakan dengan tanpa alasan apapun, dengan tanpa sebuah pengadilan. Artinya, penguasa kota pada saat itu memegang kuasa dan kendali. Tidak ada yang dapat membebaskan kalau sudah di tangannya. Tapi kita tadi baca di ayat yang ke-39. Sampai para penjahat-penjahat dikatakan, penguasa-penguasa kota itu tersungkur. Memohon maaf, memohon-mohon kepada Paulus dan Silas supaya mereka meninggalkan kota itu. Mari kita ikuti teladan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika masalah itu mampir dalam kehidupanmu, apakah reaksimu? Paulus bereaksi. Yang pertama, dia tetap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saya akan baca di ayat yang ke-25 demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan kalimat yang terakhir dikatakan, dan orang-orang lain, hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya, Paulus dan Silas waktu memuji menyembah Tuhan, tidak dengan suara setengah suara, atau tidak dengan tanggung-tanggung. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berkata, hanya dekat kasih-Mu, Bapa, aku tenang menghadapi badai hidup ini yang datang silih berganti. Berjalan bersama-Mu, Bapa, aku sanggup. Karena aku sadari dalam hidup ini Engkau begitu berarti. Hidup ini tidak dapat dikuasai, katakan amin. Pengkhotbah berkata, tidak seorang pun yang dapat menahan angin. Air bisa kau timbun, angin tidak bisa kau tangkap. Kalimat berikutnya dikatakan, tidak seorang pun yang berkuasa untuk menahan kematian. Hidup ini tidak akan dapat kita kuasai. Hidup ini tidak dapat kita prediksi apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 7 menit ke depan. Seperti bangsa dan negara kita saat ini yang dilanda dengan virus yang tidak berkesudahan. Tetapi Paulus memberi teladan, dan saya pesankan kepada kita malam hari ini, pilihlah untuk tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Tidak ada jalan lain. Virus yang sekarang ini tidak dapat dideteksi, dilihat dengan kasat mata. Tidak dapat ditangkap. Saya lihat beberapa kali ada program di TV menangkap setan, Pak Noldi. Dimasukin ke botol. Ditangkap, dimasukin. Ternyata setan lebih banyak dari penduduk Indonesia. Tidak bisa. Karena hidup ini tidak dapat dikuasai atau tidak dapat diprediksi. Maka apapun yang terjadi atas hidupmu, tetaplah berdoa, tetaplah menyembah Tuhan, katakan amin. Apa yang ada sekarang padamu tidak dapat diandalkan. Sahabat kita dalam keadaan situasi yang sangat sulit, yang tiap hari kita bergandengan tangan. Bisa saja dulu dia tidak mampu kita bantu, dan sekarang dia menjadi orang yang terkenal. Dia menjadi sahabat kental kita. Tetapi di waktu-waktu tertentu, kondisi yang begitu sulit seperti yang sekarang ini, cenderung orang akan egois menyelamatkan dirinya sendiri. Maka istri yang tercinta pun
Suami yang tercinta pun bisa saja mengecewakanmu. Maka tetaplah berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita anggarkan? Harta. Harta. Beberapa orang yang kena COVID kesaksian kepada kita. Kalau sudah kematian itu seperti menjemput. Harta pun tidak dapat menyelamatkannya. Harta ada batasnya. Harta ada batasnya. Maka ketika saudara tadi datang, saya di atas itu menangis. Saya bolak-balik ke ruang doa, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Maka iman umat-umatmu yang datang di jam 5 pada sore hari ini, saya percaya dan percaya betul Tuhan akan menghitungkannya sebagai kebenaran dan berkat buat masa depanmu. Katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut. Hartamu tidak bisa diandalkan. Ketika seseorang dideteksi kena corona, mau terbang kemana? Tidak bisa. Maka oleh karena itu, tetaplah berdoa dan menyembah Tuhan. Jangan lepaskan itu. Apalagi yang dapat diandalkan? Pendidikanmu. Setinggi apapun pendidikanmu, sepintar apapun engkau berbicara, fasilitamu tidak dapat menolong engkau. Tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Kau menjual kata-kata, kau akan menjual sesuatu kepintaranmu, juga tidak dapat menolong engkau di situasi yang sudah sangat mencekam. Saya ulang-ulang kalimat ini. Maka tetaplah berdoa dan menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Paulus melakukan itu. Silas melakukan itu. Keadaan kita tidak seperti separas Paulus dan Silas pada sore hari ini. Kita masih bebas berbuat apa yang kita mau. Tetapi Paulus dan Silas pada saat itu sudah ada di penjara yang berlapis-lapis, ada di tengah-tengah penjara, bukan hanya dipenjarakan, mereka dibelenggu, mereka dipasung, tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi tetap mereka dikatakan oleh Alkitab, mereka tetap berdoa dan memuji Allah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan keintimanmu dengan Tuhan. Karena keintimanmu dengan Tuhan hanya itu yang dapat menyelamatkan engkau di situasi apapun. Amin ya. Sekali lagi saya umumkan dari sini. Kita ada grup membaca firman. Lakukanlah itu. Kami mengucapkan terima kasih. Lebih dari separuh di antara saudara meresponinya. Yang belum, ayo. Mungkin saudara sudah baca, ngapain lapor-lapor, enggak apa-apa. Ayo kita sama-sama mendoakan. Apalagi organisasi. Pemerintah. Kau punya organisasi yang namanya gerhana. Kalau situasi sudah tidak menjamin, tim kamu sendiri bisa menusuk engkau dari belakang. Tidak akan dapat menyelamatkan. Tidak akan dapat. Bapak Ibu Gembala kita yang sudah bertahun-tahun untuk mendirikan gereja di tempat ini, saya yakin betul. Kalau ada gempa, saudara duluan akan kabur, betul amin ya? Tidak mungkin duluan Pak Gembala dulu, enggak. Namanya daging dan rasa ketakutan itu tiba-tiba. Nah oleh karena itu, karena semua yang ada pada kita ternyata tidak dapat menyelamatkan kita di situasi apapun. Maka pilihlah untuk tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Pandang Tuhanmu yang besar, lebih besar dari masalahmu. Katakan, kuasamu terlebih besar. Tapi Bu Pendeta, rasa-rasanya aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tidak bayar kontrakan 3 bulan. Di balik itu aku lagi sakit. Aku harus bayar. Aku di PHK. Tuhanku terlebih besar. Tapi aku sudah berdoa. Aku belum ditolongnya. Tak pernah terlambat. Kasih-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tetaplah naikkan imanmu di tengah-tengah kegalauan hatimu, di tengah-tengah semua persoalan hidupmu. Katakan amin. Bergantunglah terus kepada Tuhan. Karena doa satu-satunya
yang membuat kita terus berhubungan erat dengan Tuhan. Yeremia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ada banyak orang tidak pintar berkata-kata, maka bernyanyilah. Aku tidak bisa bernyanyi, putar itu nyanyian. Itu akan membantumu. Kusuklah di hadapan Tuhan. Kau berkata, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolongmu. Amin. Ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-26, apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengudut pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Di ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ketika mereka terpenjara, ketika mereka mengalami derai dalam hidup mereka. Yang kedua, Paulus memilih tetap tenang di hadapan Tuhan. Waktu gempa bumi terjadi, Paulus tidak gerasa-gerusuk. Ketika dia berdoa menyembah Tuhan, ternyata keadaan tidak semakin tenang. Malah dikatakan oleh Alkitab, malah terjadi gempa bumi yang hebat. Kadang-kadang kita demikian. Kita sudah berseru, Yesus tolong aku. Seolah-olah Yesus terus berjalan tidak mendengarkan apa yang menjadi seruan kita. Tetapi menurut pengalaman daripada Paulus dan Silas, teruslah berseru kepada Tuhan. Karena di satu titik Tuhan akan berhenti dan berpaling kepadamu. Dan Tuhan akan menolongmu, katakan amin. Terkadang keadaan tidak separah sebelumnya. Tetapi ketika kita berdoa seolah-olah seperti bertambah parah dari sebelumnya. Ada orang berkata, setelah aku meminta doa, meminta kepada tim doa, anak saya makin jadi kelakuannya. Suami saya makin jadi kelakuannya. Yang tadinya dia ngumpatin itu perempuan, sekarang sudah dibawa ke rumah. Aku sudah tidak sanggup. Itu yang dialami Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan. Bukannya dia dilepaskan, tetapi terjadi goncangan yang hebat. Tetapi Paulus tetap tenang. Dia tetap tenang. Kristen biasa, dia tenang jika semuanya baik-baik saja. Kristen luar biasa. Walaupun gempa bumi terjadi, Paulus memilih tetap tenang. Siapakah Kristen yang luar biasa itu? Saudara, pada sore hari ini, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ada banyak orang imannya mulai surut, imannya mulai melemah. Tetapi saudara, dengan iman yang berani datang kepada Tuhan, percayalah sekali lagi, Tuhan akan perhitungkan tindakanmu sore hari ini menjadi sebuah berkat, perlindungan atas kehidupanmu. Katakan amin. Ketika gempa bumi terjadi, Paulus tetap tenang. Kenapa? Karena dia mengenal betul Tuhannya siapa. Bukankah saudara juga mengenal Tuhan saudara siapa? Dia yang telah menyelamatkan kita, amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika mereka mengalami kepahitan hidup, mereka dipenjara tanpa alasan, mereka didera, mereka diadili, mereka dipasung, mereka dilemparkan ke tengah-tengah penjara. Kalau yang pertama dia tetap menyembah Tuhan, yang kedua dia tidak tenang dengan keadaan sesulit apapun. Mari kita teladani akan hal itu, tetaplah tenang. Filipi berkata, ketika engkau tenang, kau dapat berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa kepada Tuhan, yakinlah Tuhan mendengarmu. Katakan amin. Yang ketiga, Paulus memilih untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-29 saya bacakan demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ketika gempa bumi terjadi, diceritakan oleh Alkitab, pintu penjara itu terbuka. Sebenarnya Paulus punya kesempatan untuk berlari. Tetapi karena dia mengenal betul Tuhannya siapa, dia memilih untuk dia tetap memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah sesulit apapun. Ini yang menjadi pesan bagi kita sekarang. Jangan ambil jalan pintas. Orang menawarkan sesuatu apapun, jangan ambil itu. Saya katakan terlalu bodoh orang pergi ke dukun untuk melawan virus yang ada sekarang. Terlalu bodoh. Tetaplah memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Paulus melakukan itu, Silas melakukan itu. Pintu penjara terbuka, kepala penjara membunuh diri. Maka Paulus berkata dari dalam, tenanglah engkau, kami masih ada di sini. Paulus tidak berniat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus tidak ada membalas, ini caranya. Ini saatnya kita pukul dia. Ini saatnya kita balas perbuatannya. Tidak. Dia tetap tenang dan dia memilih untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa dia tahu persis tadi Tuhannya siapa? Dia tahu rencana Tuhan atas kehidupannya. Dia di penjara bukan semata-mata itu akhir dari segala-galanya. Dia mengerti betul ketika dia ada di penjara, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Maka saya berkata kepada kita pada sore hari ini, segala sesuatu yang sekarang, kabar-kabar menakutkan apapun itu, percayalah Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Nya atas hidupmu. Katakan amin. Percayalah akan hal itu, jangan takut. Suami saya kalau sudah cemberut, saya bilang tertawalah. Kok tertawa? Saya sendiri tertawa. Kalau dia nggak tertawa, saya paksa diri saya tertawa. Anak saya bilang, mama lucu tertawa sendiri. Saya punya cara untuk menenangkan diri saya. Tertawalah. Ketika orang lain sudah menyepelekanmu, tetaplah tertawa. Ketika orang lain tidak menghargaimu, tetaplah tertawa. Kemarin orang berkata, ketika keluarganya kena COVID, ketika keluarganya selalu memiliki kesusahan, aku yang maju, aku yang melindungi, aku yang maju untuk merawat mereka, aku yang maju untuk memberkati mereka. Tetapi sekarang ketika aku mau minta pertolongan, dia seperti berpaling daripadaku. Bu Pendeta, sakit rasanya. Sakit sekali rasanya. Tetapi Paulus memberi pesan kepada kita pada sore hari ini, tetaplah memilih untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada. Aku sekarang sudah umur 50 tahun, mungkinkah ada jodohku? Temukan jodohmu di jodoh Kristen. Banyak di sini. Saya kan pegang data jemaat. Saudara mau umur yang keberapa? Perempuan cenderung mencari yang sudah setengah matang. Bukan pasawato. Pasawato udah punya pasangan ya. Mau umur yang berapa? Nanti lapor ya ke nomor yang itu. Nanti dia yang menangani saudara, saya yang kasih itunya, jodohnya. Kenapa bukan saya yang menanganinya? Karena saya nanti yang menanganinya akan saya ukur betul cocok apa tidak. Besar hidungnya dengan hidung yang dia cari. Mau umur yang keberapa saya punya? Datanya ya, datanya. Ya, mau yang botak dikit ada. Yang mau pakai wig ada. Orang jualan ada. Yang perut buncit ada. Yang kayak apa ada. Percayalah hai pria-pria muda. Wanita-wanita di GPI Bethlehem glowing. Tadi pagi ada pendeta layan, foto dong Bu Pendeta, ayo foto. Ah gelap, kita ganti posisi lah aku bilang ya kan.
Ah, Bu Pendeta kan punya HP keren, nanti bisa diedit. Wanita, wajah dirawat, jangan diedit. Dirawat, cuci muka yang rajin ya. Berdoa terus seperti Paulus dan Silas. Jangankan jerawat dirontokkan Tuhan, pintu penjara aja dilepaskan. Jerawatmu, kalau kau terus bersungkur di hadapan Tuhan, air matamu itu mengolesinya. Hilang lah saudara. Hilang. Ada buktinya. Cuman kalau di sini kita bawa bukti kan nggak cukup waktunya, tinggal 2 menit. Jangan khawatir. Saya baru mau rencana jadi jodoh Bu Pendeta. Malah COVID. Bagaimana nih? Sesulit apapun keadaanmu, yang pertama tetaplah menyembah Tuhan. Yang kedua, tetap tenang. Jodoh enggak kemana-mana. Kalau sudah jodohmu, dia pasti datang kembali kepadamu. Itu yang saya katakan terus kepada suami. Suami jangan pergi. Kenapa? Kan kita jodoh. Katanya jodoh enggak kemana-mana, disinilah kita. Dia ada ya, ntar dia bilang lu pede banget sih. Tetaplah menyatakan kemuliaan nama Tuhan, amin. Saya jemput saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri.